Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sa'iri syuhuril 'am wa ja'alahu mizanan yatanafasu fihi al-mutanafisun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi awjaba 'alal muslimina as-siyam waz-zakata tahqiqan lit-takaful al-ijtima'i wa rif'an li mu'anatil fuqara wal masakin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi nikmatnya hari-hari di bulan suci Ramadan. Kita diberikan kesempatan untuk berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, salah satu di antara 10 hari terbaik sepanjang tahun, di samping 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang menentukan orang yang beriman, karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Apabila kita melakukan sebuah amal dan kita mengakhirinya dengan husnul khatimah, maka kita akan mendapatkan amal yang baik. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dunia hari ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Teknologi berkembang pesat, ilmu berkembang pesat, ekonomi tumbuh, gedung-gedung pencakar langit berdiri di mana-mana. Namun di balik kemajuan itu semua, ada satu fakta yang tidak bisa kita tutup mata, khususnya di zaman ini. Sebagian orang hidup dalam keberlimpahan harta, sementara sebagian lainnya justru kesulitan, meskipun hanya untuk sekedar menutupi kehidupannya. Rasio Gini kita pada hari ini itu di angka 0,375, dan tingkat kemiskinan kita berdasarkan data yang ada sampai hari ini mencapai 36,39 juta rakyat miskin di Indonesia. Angka ini menggambarkan kepada kita bahwa ketimpangan sosial dan kemiskinan masih sangat-sangat kita rasakan di tengah-tengah kita. Jadi masalah masyarakat kita bukan hanya sekedar kemiskinan, tetapi juga ketimpangan sosial. Dan disinilah kita perlu melihat bagaimana Islam memandang fenomena sosial ekonomi ini. Yang pertama, Islam sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Kalau kita bertamasya di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Islam itu begitu memperhatikan kaum fakir miskin. Dalam surah Al-Ma'un, Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, apakah kalian tahu siapa itu orang yang mendustakan agama? Ternyata orang yang mendustakan agama, cukup seseorang itu dianggap mendustakan agama. Tidak harus dia mendustakan Allah dan Rasulnya, cukup dengan dia tidak memberi makan kaum fakir miskin. Lalu kalau kita memperhatikan surah Al-Mudaththir, di sana digambarkan peristiwa di akhirat, ketika ahlul jannah, penghuni surga itu sedang berkeliling menyaksikan pemandangan di sana. Lalu kemudian mereka melihat pemandangan penghuni neraka. Maka bertanyalah mereka kepada penghuni neraka tersebut, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar ini? Maka penghuni neraka itu mengatakan, malam naku minal musallin walam naku nuta'imul miskin. Dahulu kami tidak sholat dan kami juga tidak memberi makan
kaum fakir miskin. Jadi Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengatakan tidak mau mengakui seseorang itu sebagai umatnya ketika dia egois, ketika dia individualis, ketika dia hanya memikirkan dirinya semata. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man bata syaba'an wa jarahu ja'i wa huwa ya'lam." Tidak beriman kepada kami, bukan bagian dari kami, orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang sementara tetangganya sedang dalam kelaparan dan dia mengetahuinya. Dan dalam riwayat para ulama mengatakan ibadah, ada kalanya ibadah muta'addiyah khairum min ibadah qasirah. Ibadah yang dampak manfaatnya itu lebih banyak, itu lebih baik daripada ibadah sunnah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang beriktikaf di salah satu masjid terbaik, yakni Masjid Nabawi. Kemudian beliau dihampiri oleh seseorang yang kelihatan sedang lusuh, muram, sedih. Kemudian dia duduk di samping Ibnu Abbas. Maka kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, "Apa gerangan yang terjadi dengan paman?" Maka orang tersebut mengatakan, "Sesungguhnya aku memiliki hutang dan aku tidak berani menemui orang tersebut karena aku belum mampu untuk membayarnya." Maka kemudian Ibnu Abbas menawarkan kepada orang tersebut, "Wahai paman, maukah kalau aku membantu menemui orang tersebut?" Maka dengan berlinang air mata orang tersebut pun mengangguk. Maka Ibnu Abbas kemudian segera mengambil sendalnya. Maka orang itu bertanya, "Apakah kamu lupa, wahai anaknya paman Rasulullah SAW, bahwa engkau sedang beriktikaf di salah satu masjid terbaik yang keutamaannya sangat besar?" Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Masih terngiang-ngiang di telingaku perkataan orang yang berada di kuburan ini," maksudnya baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "La an amshiya fi hajati akhihi kana khairum min man i'takafa fi Masjidin Nabawi 10 sanawat, 10 sinin." Orang yang berjalan untuk membantu saudaranya itu lebih baik daripada beriktikaf di Masjidin Nabawi sebanyak 10 tahun lamanya. Karena itulah betapa pentingnya ibadah sosial. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dalam persoalan ketimpangan sosial, Islam memiliki jauh sebelumnya Islam telah memiliki prinsip. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum." Supaya harta kekayaan itu tidak hanya berputar pada segelintir orang di antara kalian saja. Inilah semangat Islam. Islam tidak ingin kekayaan itu hanya berputar pada segelintir orang saja tanpa adanya keadilan secara sosial. Dan Islam bukan hanya sekedar teori. Islam membuktikannya dalam tindakan. Dan salah satu instrumen terbesar terpentingnya itu adalah melalui syariat zakat, infak, dan sedekah. Syariat yang merupakan salah satu di antara rukun Islam terpenting ini. Rukun Islam yang ketiga, syariat zakat ini bukan hanya sekadar ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah semata, tetapi juga memiliki unsur ekonomi dan sosial sebagai ibadah maliyah wal ijtimaiyah. Zakat bukan hanya membersihkan jiwa dan harta kita semata, tetapi juga membersihkan struktur sosial. Di dalam ekonomi ketimpangan sosial itu, ketimpangan ekonomi itu disebabkan oleh tidak terdistribusinya kekayaan itu secara adil. Dan diperparah lagi dengan sistem kapitalis yang menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan di sanalah peran zakat. Bagaimana zakat itu kemudian mampu meminimalisir kesenjangan yang sangat parah tersebut dengan cara memaksa mengeluarkan harta-harta yang bertumpuk pada sekelompok orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu, dan kemudian mendistribusikannya kepada
orang-orang yang membutuhkan, kaum fakir miskin. Kata Allah, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya mereka dan didistribusikan kepada kaum fakir miskin mereka. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam tidak melarang kita itu untuk menumpuk harta. Islam tidak mencegah kita memiliki harta. Islam membolehkan kita memiliki harta. Bahkan Islam itu mendorong kita untuk mapan secara finansial. Bagaimana kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran itu atau hadis-hadis Nabi, banyak pesan-pesan yang mendorong kita untuk bekerja, untuk produktif. Dalam sebuah hadis misalnya dikatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai ketika seseorang itu bekerja, kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, dengan gigih. Dan salah satu syarat zakat itu adalah bertumbuh. Hendaknya harta tersebut bertumbuh, baik dengan cara ditumbuhkan sendiri, dengan diupayakan, ataupun dengan telah mengandung unsur bertumbuh. Sehingga siapapun di antara kita orang-orang beriman yang ingin mendapatkan keutamaan zakat tersebut, maka dia harus memproduktifkan hartanya. Maka inilah salah satu pesan Islam terhadap produktivitas. Akan tetapi yang tidak diinginkan oleh Islam itu adalah harta yang ditumpuk, ditimbun, dan tidak memperhatikan nasib orang lain yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun hartanya, al-kanzu kata para ulama, bukan hanya sekadar harta yang ditimbun, tetapi harta yang ditimbun dan tidak dikeluarkan zakat darinya, dan kabarkan mereka dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Banyak orang mengira bahwa ketika dia tidak mengeluarkan zakat itu hanya urusan dirinya dengan Allah semata. Padahal zakat itu juga berkaitan dengan hak orang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka terdapat hak-hak orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Ketika seseorang itu tidak mengeluarkan zakatnya, maka ada hak orang lain yang dirugikan. Semakin banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka semakin banyak pula orang yang dirugikan, yakni dari kaum mustahik. Dan sebaliknya, dampak sosial daripada zakat ini adalah seorang ayah yang dahulu menerima zakat, menerima dana bantuan zakat, kemudian mampu menyekolahkan anaknya sehingga anaknya bisa lulus kuliah. Seorang pedagang yang menerima dana zakat kemudian mampu mengembangkan usahanya, kemudian dia mampu merekrut orang lain untuk bekerja dengannya, dan seterusnya. Sehingga mengangkat seseorang dari mustahik menjadi derajat muzaki. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan inilah yang diinginkan Islam, agar bagaimana umat ini menjadi kuat, bukan hanya kuat secara imannya, tetapi juga kuat secara ekonominya. Karena masyarakat yang kuat ekonominya lebih mudah menjaga akhlak, pendidikan, dan stabilitas sosialnya. Hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Muasah, bulan kedermawanan. Di antaranya terdapat zakat fitrah. Namun zakat bukan hanya zakat fitrah saja, karena zakat fitrah itu kaitannya adalah dengan puasa, dengan tubuh, sementara yang kaitannya dengan harta itu adalah zakat mal. Apabila di antara kita telah memasuki syarat-syarat, memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah zakatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi kursi. Wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridwaka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana washrah sudurana wa yassir umurana wartina su'alana wastajib du'ana. Allahumma farij hammal mahmumin minal muslimin wa nafis karbal makrubin minal muslimin waqti dain 'anil madinin wa sa'arzaqana ya jawadu ya karim. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.